والسرور وإلى حضرة سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والملائكة المقربين خصوصا شيخ الحدث والبقر بن مصطفى وسنة من حضر بهذا المجلس. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مقاصدنا بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى. طهر قلوبنا من كل وسوء بدء مشاهدتك ومحبتك للسنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام بشفاعة رسول الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada petang malam ini kita sama-sama dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya berkah? Tandanya berkah pola ngaji kita tambah baik. Pola ngaji kita tambah loman. Apa itu loman? Tambah dermawan. Kita pola ngaji tambah senang sama ilmu. Kita pola ngaji semakin cinta sama saudara. Itu namanya berkah. Kalau nggak jamaah kayaknya hilang gitu ya. Itu namanya berkah. Kita hadir di musola, kita hadir majelis, itu karena akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjuta-juta kebaikan. Amin. Maka keberkahan yang selalu Allah hadirkan kepada setiap hamba-hambanya. Kalau dalam sebuah ungkapan, al-hikmatu zulmatul mu'min aynama wajadaha akhadaha. Hikmah itu, keberkahan itu, tambahnya kebaikan itu adalah sebuah hal yang sulit didapatkan oleh seorang mukmin. Zulmatul mu'min, al-hikmatu zulmatul mu'min. Hikmah, kebaikan, keberkahan, kebanyakan manfaat itu adalah hal yang diharap-harapkan. Makanya bingung tuh orang mukmin, gimana caranya cari berkah itu? Aina ma wajadaha, maka ketika kita menemukannya, akhadha, buru-buru ambil gitu. Buru-buru ambil. Nah, di mana ada keberkahan? Nah, kita nih hadir di majelis ilmu, di majelis zikir, ada berkah. Maka insya Allah ketika kita memanfaatkan waktu kita, mewakafkan diri kita, hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, hadir di majelis sholawat, insya Allah berkah Allah akan melimpah untuk kita sekalian. Maka tiada ungkapan yang paling penting adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tambah nikmat, tambah sehat, tambah berkah, tambah selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Yang selalu kita muliakan Tuhan guru kita sekalian, Kiai Adam Abdurrahman, kita doakan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz wal ustadzat, para hujjah, tokoh masyarakat, para thalabah sekalian, para jamaah, kita hadir dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala mengkaji kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan walaupun kitabnya kecil ya, ini sebagai pengingat kita dalam keseharian kita. Walaupun kadang kita meremehkan hal yang kecil, tapi terkadang dari hal yang kecil itu jadi maslahat. Maaf kita kalau lewat
di jalan raya itu kita melihat duri kecil di pinggir jalan, kadang kita cuma selonong boy doang. Padahal bisa jadi itu gara-gara kita nyingkirin duri yang kecil, itu yang akan menyelamatkan kita masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun kita mengkaji kitab kecil nih, ya, kitab Safinatun aja, maka mudah-mudahan ya, kita bisa diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat sehingga Allah mudahkan kita dalam melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kalau Bapak hadirin jamaah yang mulia, kita masih melanjutkan kajian kita masih tentang sholat ya, pada halaman 74 kalau di kitab saya. Kalau di kitab Bapak-bapak sekalian halaman berapa? Ada yang 68 lagi ya. Beda-beda. Penerbitnya beda, halamannya beda. Kalau kita pendek itu halaman berapa itu? Tentang ab'adus sholat. Halaman berapa aja? Surah Ab'ad. Halaman berapa? Yang bisa dibaca ya dibaca, yang kalau bisa dibaca pegang baik. Insya Allah dapat berkah. Yang penting mah barokah. Pegang aja. Suruh baca udah pegang baik. Tanyain belah mana? Tapi insya Allah itu tandanya cinta. Kalau kita udah cinta, insya Allah ya, semua kita dapat ya, semua kita dapat. Ya. Kita masuk sedikit-sedikit. Ya. Masih tentang sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemarin kita sebelumnya membahas tentang sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Ingat sedikit. Ya. Kalau dalam pelajaran mah kita review begitu. Kita ngulang sedikit, apa itu sujud sahwi? Sujud yang dilakukan kalau kita ada kelupaan di dalam sholat, yang memang itu adalah rukun-rukun ab'ad sholat. Maka ketika ada rukun ab'ad sholat kita tinggalin, maka untuk menyempurnakannya adalah dengan melaksanakan sujud sahwi. Baru dibahas selanjutnya sunnah apa baik. Nah ini baru dilanjutkan ini dia. Jadi sunnah itu ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Bapak jamaah sekalian, di dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yang harus dilakukan namanya rukun, tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Kalau rukunnya tertinggal maka sholatnya tidak sah. Seperti misalnya tidak niat, tidak menyengaja dalam sholat, dia tidak meniatkan dirinya untuk sholat, maka tidak sah sholatnya, sia-sia. Maka bagaimana niatnya? Ya niatkan dia mau sholat apa. Kalau sholat isya ya dia niat sholatnya, saya niat sholat isya, adaan karena Allah Ta'ala. Makanya Bapak hadirin sekalian jamaah yang mulia, di dalam niat itu kalau kita melaksanakan, yang terbaik adalah bagaimana kita bisa muktaronan bersamaan dengan hati kita. Ketika kita takbir Allahu Akbar, hati kita ngomong, saya niat sholat isya 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat maghrib Allahu Akbar, dalam takbirnya lisan, dalam hatinya mengucap, saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala Akbar. Jangan putus tuh Allahu Akbarnya. Allahu Akbar. Selama kita melafalkan Allahu Akbar dalam lisan, hatinya ngomong, saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Minimal itu. Saya niat sholat apa? Karena Allah. Saya niat sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Masa iya nggak sama sih? Allahu Akbar sembari ngomong hatinya. Udah bisa belum mereka? Insya Allah. Nah, guru kami mengajarkan begitu agar supaya apa? Niatnya betul-betul dimasukkan dalam hati kita, dilisankan dengan ucapan kita.
Tidak hanya sekedar usolli fardhul maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal kiblati, adaan imaman atau adaan makmuman lillahi ta'ala. Tidak hanya itu, tapi hatinya ngomong, saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allahu Akbar. Kalau nggak niat, maka sia-sia sholatnya. Ini diantara hal yang harus dilakukan, rukun sholat. Ada sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad sebelumnya sudah kita bahas. Sunnah ab'ad ini ketika kita tidak melaksanakannya, maka untuk menyempurnakan sholat diganti dengan sujud sahwi. Nah begitu. Apa sunnah-sunnah ab'ad? Nanti kita bahas. Ada lagi satu sunnah hayat. Kalau sunnah hayat ini tidak berkaitan dengan harus dilakukan atau tidaknya, tetapi ketika dilaksanakan sunnah hayat ini maka dia mendapatkan kesempurnaan. Contoh misalnya baca ta'awudz di awal tuh, a'udzubillahi terus baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Niat usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu sunnah hayat. Ta'awudz, baca ta'awudz, baca basmalah. Termasuk ketika kita ingin membaca suratul Fatihah, kita awali juga dengan ta'awudz misalnya. Ketika sudah melaksanakan sholat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam hati mengucap bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus itu juga sunnah hayat. Kalaupun tidak dilaksanakan, ya tidak membatalkan sholat, tidak mengurangi kesahan sholat, tapi sayang kita tidak mendapatkan kesempurnaannya. Nah itu sunnah hayat. Ada beberapa sunnah hayat. Termasuk kalau misalnya kita baca surat, surat-surat itu sunnah. Kalaupun tidak dibaca, misalnya, ya tidak membatalkan sholat, tapi tidak mendapatkan kesempurnaan sholat. Sayang kalau ditinggalin. Termasuk misalnya kita membaca doa tuh Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu doa-doa itu tuh, itu juga termasuk sunnah hayat. Kalaupun kita tidak membaca doa itu nggak apa-apa, tapi sayang ketinggalan kesempurnaan sholatnya. Ada keutamaan di situ. Rukunnya yang mana? Ya rukuknya, sujudnya, tumakninahnya itu rukunnya. Itu yang harus dilakukan. Kalau bacaannya Subhana rabbiyal azimi, Subhana rabbiyal a'la dan seterusnya, itu sunnah hayat. Kalau 3 kali juga ditambahkan kelipatan pahalanya. Itu sunnah hayat. Jadi ada wajib yang harus dilakukan, ada sunnah ab'ad. Ketika ditinggalkan maka digantikan untuk menyempurnakan sholat itu dengan sujud sahwi. Kemarin sudah kita bahas tuh. Di antaranya misalnya apa? Tidak kunut padahal dia biasa kunut, tuh lupa dia kunutnya. Atau misalnya kelebihan rakaat atau kurang rakaat, itu juga bagian daripada sunnah ab'ad. Nah, nanti kita bahas lagi apa saja yang termasuk sunnah ab'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun ab'adus sholati sab'atun. Ini fasal menjelaskan tentang sunnah-sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Jika tidak dilaksanakan sunnah ab'ad ini ketinggalan, maka kudu diganti dengan sujud sahwi. Nah, begitu. Kita nggak melakukan 7 rangkaian ini, maka kudu diganti dengan sujud sahwi. Sunnah ab'ad itu ada 7, sab'atun itu ada 7. Yang pertama at-tasyahudul awwalu, tasyahud awal, tahiyat awal. Jadi kalau kita misalnya kelupaan tahiyat awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Pernah kira-kira sujud apa tahiyat awalnya kelupaan? Sering.
Kapan tahiyat awal tuh? Ketika rakaat yang kedua. Kudunya dia duduk tahiyat, dia sudah berdiri, misalnya begitu. Dan sudah berdiri tegak, hampir mungkin 3/4 gitu ya. Maka nggak perlu lagi duduk. Terusin baik, terusin aja, nggak apa-apa. Nanti sebelum salam kita melaksanakan sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Kalau sudah tegak, kalau sudah tegak maka sebaiknya dilanjutkan, tidak perlu lagi duduk. Tidak perlu lagi duduk. Apalagi kalau sudah menyempurnakan dia berdirinya. Jadi kalau kemudian di rakaat kedua dia lupa tidak membaca tasyahud awal, tahiyat awal, maka dia di akhir sebelum salam melakukan 2 kali sujud, namanya sujud sahwi. Yang pertama ketika lupa atau meninggalkan tahiyat awal. Wa qu'uduhu, dan duduknya apa? Duduk tahiyat awal gitu ya. Duduk tahiyat awal. Yang duduk awal duduk tahiyat awal. Wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tahiyat pertama. Jadi kalau pas tahiyat pertama kita kelupaan, harusnya baca sholawat kepada Nabi, ketinggalan, lupa gitu ya. Baru asyhadu alla ilaha illallah, udah langsung berdiri lagi gitu misalnya tuh. Enggak, lanjutin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lupa, kelupaan. Ya, jangan ditinggalin sayyidinanya. Ustaz, enggak boleh itu ada sayyidina. La tusayyiduni bis sholat gitu. Saya sering menganalogikan kepada anak santri gitu. Ini kita berbicara sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kita, atau ada orang yang berpendapat gitu ya. Ada orang yang berpendapat nggak usah pakai sayyidina. Kan Nabi bilang begitu, la tusayyiduni fis shalah, jangan kau panggil aku dengan ucapan sayyidina dalam sholat. Itu kata Nabi. Nah, saya selalu menganalogi ke anak-anak begini. Ada santri boncengan sama gurunya. Santri boncengan sama guru. Guru diboncengin sama santri gitu. Udah kencang naik motor gitu kan. Tengah-tengah perjalanan tuh santri ngomong ngatur sama guru, guru mohon izin, maaf ya, kenapa? Saya mau berhenti sebentar. Kenapa? Saya mau kentut. Saya mau kentut. Nah, kata gurunya gimana? Udah nggak apa-apa, kentut di sini. Udah lanjutin. Ini kalau berhenti nanti kelamaan kita udah ditunggu sama jamaah, begitu ceritanya. Udah lanjutin, nggak apa-apa, udah kentut deh. Nah, begitu kata gurunya. Tapi kata sang murid ini, enggak guru, saya mau berhenti sebentar, saya mau buang angin dulu. Nah kira-kira yang bagus apa? Kata gurunya, itu bablas baik, nggak apa-apa, udah kentut di muka saya. Tapi kata muridnya, enggak mau, saya mau berhenti mau buang angin dulu. Nah mana yang benar? Yang baik mana? Ngikutin perintahnya guru, atau dia berhenti ngelarang tuh perintahnya guru? Kan kata gurunya suruh lanjutin, tapi dia berhenti. Mana yang benar? Nah, Imam Malik ngajarin nama kita, sahabat Ali juga bilang ini, adibu wa'allimu. Adibu wa'allimu. Ajarkanlah adab olehmu semua, baru kemudian ajarkan ilmu. Beberapa redaksi banyak mengawali dengan adibu wa'allimu, ajarkan adab baru ilmu. Maksudnya apa nih? Tata krama dulu, baru yang lainnya. Gitu. Berarti kita berhenti atau lanjut? Berhenti dulu. Walaupun tidak sesuai dengan apa kata guru. Begitu kata Nabi, la tusayyiduni fis shalah, yaitu kan yang ngomong Nabi. Udah ente gak usah panggil aneh Ustaz. Biasa aja panggil nama gitu. Udah ente gak usah panggil aneh Haji. Walaupun udah berkali-kali berangkat haji, gak usah panggil, biasa aja namanya. Itu kan dia yang ngomong. Kita mau memuliakannya, kita mau memberikan penghormatan kepadanya, maka
Ini dalam ilmu akhlak dibolehkan, bahkan diutamakan. Maka jangan ditinggalkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita lupa membaca sholawat kepada Nabi di tahiyat awal, maka kemudian kita melaksanakan sujud sahwi sama kan. Wassalatu ala ali, dan yang selanjutnya bersolawat kepada keluarga Nabi. Kalau yang pertama tadi kepada Nabi, yang kedua kepada keluarga Nabi juga sama. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu tuh. Setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru kemudian wa ala ali sayyidina Muhammad. Lupa. Maka melaksanakan sujud sahwi. Kalau pas baca sholawat kepada keluarga di saat kapan? Fit tasyahudil akhiri, pada tahiyat akhir gitu. Jadi kalau tadi tahiyat awal itu cukup sampai dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh sampai situ. Kalau mau ditambahin juga boleh, ulama ngajarin juga boleh. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai rangkaian kita kalau bersolawat bukan cuma kepada Nabi, tapi kepada keluarga, dzurriyyah, kepada Nabi dan yang lain. Kalau kita kemudian lupa membaca tahiyat, di dalam tahiyat akhir kita lupa membaca sholawat kepada keluarga Nabi, maka kita juga dianjurkan melaksanakan sujud sahwi sebelum salam. Wal kunutu, dan melaksanakan kunut, wa qiyamuhu, dan berdiri di saat. Maksudnya apa? Melaksanakan kunut yang udah biasa, biasa. Kalau keluarga kita, kalau kita nih biasa baca kunut gitu, kalau pas saat sholat subuh udah biasa, kita lupa nggak kunut, maka kita sujud sahwi sebelum salam. Kan ada juga yang kalau biasa baca kunut, ya biasa apa? Gitu biasa. Tapi kalau kita yang biasa kunut, gitu ya, yang terbiasa kunut, melaksanakan kunut, nggak kunut saat itu, maka sujud sahwi sebelum salam. Terus gimana kalau imam kita nggak kunut? Kita nih kunut, apakah kita sujud sahwi? Kan imam nggak sujud sahwi. Nah, nanti diskusi. Apa belum jawab sekarang? Ya, maka cukup baca dengan Rabbik fir warham sebagai pengganti. Ya Allah, Kau ampuni aku. Allahumma fir warham, itu ya boleh. Sebagai pengganti ketika kita melaksanakan kunut, tapi nggak kunut, gitu, sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai kebiasaan kita melaksanakan kunut. Dalam sebuah keterangan pernah Imam Syafi'i berziarah kepada Imam Ahmad. Ini ternyata dalam keterangan itu memang Imam Ahmad ini luar biasa kearifannya, khazanah keilmuannya. Bahkan Imam Syafi'i begitu memuliakannya Imam Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Syafi'i berziarah kepada Imam Ahmad. Apa yang dia lakukan ketika sholat di hadapan Imam Ahmad? Luar biasa Imam Syafi'i. Beliau ketika sholat di hadapan Imam Ahmad, beliau tidak melaksanakan kunut. Kenapa? Karena Imam Ahmad diketahui dan dimaklumi tidak melaksanakan. Tapi bukan karena meninggalkan kunutnya, tapi karena memuliakannya, menghormatinya. Itu luar biasa deh. Imam Syafi'i betapa memuliakannya para imam-imam kita, para ulama-ulama kita dulu kepada ulama-ulama lainnya. Allah Akbar. Kadang kita iri gitu ya, betapa hangatnya, betapa harmonisnya, tapi kadang pengikutnya yang kadang
gontok-gontokan, dia mau kunut, dia mau kagak, udah kita menghapus waktu itu. Gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi banyak memperdebatkan, karena sudah semakin sadar, sudah semakin dewasa, sudah semakin paham. Kalau dulu di kampung saya dulu, ya, itu mah kalau nggak kunut berarti masjid anu. Nah, ini yang kunut itu masjid anu. Gitu. Ya, kita mah nggak mau di sana, kita mau di sini baik. Nah, ternyata ulama-ulama dulu mengajarkan kepada kita, gitu, ikutilah sebaiknya apa yang telah diajarkan kepada kita. Nah, di antaranya adalah cara kita menghormati saudara-saudara kita. Apalagi selanjutnya yang termasuk arba'at sholat, wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi fihi. Dan yang terakhir adalah bersolawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat tahiyat akhir, wa ala alihi wa sahbihi, dan bersolawat salam kepada keluarga dan sahabat Nabi di dalam tahiyat akhir. Nah, ini yang termasuk arba'at sholat. Kalau kemudian kita kelupaan baca sholawat kepada Nabi gitu ya, di tahiyat awal, maka kita sujud sahwi. Ketika di tahiyat akhir kita kelupaan sholawat kepada keluarga Nabi, sholawat kepada sahabat Nabi, kepada Nabi, maka kita pun juga dianjurkan agar supaya tetap menyempurnakan sholat dengan cara melaksanakan 2 kali sujud sahwi sebelum salam. Jadi diingat kalau yang belum dilaksanakan, maka sujud sahwi. Ini diantara hal-hal yang bisa menyempurnakan sholat kita. Kan kadang kita kan banyakkan pikirannya ketika di dalam sholat, mikirin yang di luar sholat. Makanya kadang banyakkan lupa, banyakkan kelewat. Bahkan kita nggak tahu udah berapa rakaat. Pas sudah selesai diingat sebelahnya, ente tadi kelewatan. Gimana? Maka kemudian berdiri lagi. Kemudian langsung duduk dan melaksanakan sujud sahwi. Sujud sekali, duduk tanpa baca apapun, sujud lagi. Baru salam. Assalamualaikum. Itu boleh. Ketika sudah salam, baik itu kelewat maupun kekurangan. Kalau kekurangan rakaat baru 3 Pak Haji, harusnya kan 4 rakaat, maka bangun menyempurnakan, nambahin rakaatnya. Pernah nggak kira-kira jamaah bareng gitu? Jamaah bareng semuanya, jamaah makmumnya pada lupa. Kagak ada satu pun yang ingetin tuh imam kalau rakaatnya kurang. Pernah nggak di sini? Pernah. Nah, maka bagaimana caranya? Saksikan. Wahai saudara jamaah, tadi kira-kira 3 rakaat atau 4 rakaat? Ngucap 4 rakaat, lah kenapa diem banget? Baru 3, kurang 1. Cari saksinya, 1 orang, 2 orang, oh udah 3 orang sebagai saksi. Maka kemudian langsung berdiri lagi, sempurnakan ruku sujudnya, kemudian sujud sahwi dan salam. Assalamualaikum. Ini dalam melaksanakan sholat. Kalau pas sholat kekurangan rakaatnya, jamaah 10 saf gak ada yang ingetin satu pun gitu ya. Sudah salam karena saking apa tuh? Saking gak enak ingetinnya gitu. Gak enak aneh. Masa ya Ustaz salah? Kayaknya enggak. Mungkin kita kali. Ustaz juga manusia. Inilah kemudian para guru-guru kita ngajarin kepada kita untuk menyempurnakan sholat kita. Ya namanya juga kita banyakkan lupanya. Ya dengan cara bagaimanapun kita semaksimal mungkin untuk memperbaikinya. Nah guru kita mengajarkan dengan cara sujud sahwi, di antara yang bisa menyempurnakan
mengganti kekurangan atau kesalahan-kesalahan kita dalam sholat. Makanya kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu kita baca apa? Astagfirullahaladzim. Zikir juga. Kita minta ampun sama Allah. Lah emang kita habis berbuat maksiat? Kan enggak. Kita kan habis sholat, berbuat taat ibadah sama Allah, dapat pahala. Lah kenapa kita istighfar sama Allah habis sholat atau istighfar? Karena bisa jadi sholat kita masih banyak yang kurang. Sholat kita masih belum sempurna. Takbir kita belum tentu masih fokus kepada Allah. Jangan-jangan baru takbir Allah Akbar yang ingat gorengan, yang ingat proyek, yang ingat tanah, dan macam-macam. Makanya ulama kita ngajarin istighfar setelah sholat. Apalagi di luar sholat. Ya, di dalam sholat aja kita kudu banyak istighfar, apalagi di luar sholat. Dan kita nggak tahu kalau ketemu orang ngapain nanti kita sama orang. Bisa kita ngapain sama orang? Itu orang begitu amat ya, misalnya gitu. Itu kan sudah berbuat seuzon. Lihat bini kita, gitu. Lihat bini. Ada yang belum punya bini? Doain biar segera Allah hadirkan. Buru-buru. Ngelihat bini, ya maaf misalnya bininya suami udah ada di rumah dari pagi, bininya masih pakai dasteran, baik. Mending dasterannya bagus wangi, itu misalnya. Bolong-bolong. Terus kita suaminya ngomong gitu dalam hati, gitu ngomong. Bini gue begitu. Biasanya begitu tuh. Itu juga bapak. Ya Allah. Loh bini kita ledekin ini. Kita sanjung-sanjung Ma, cantik bener hari ini Ma. Walaupun pakai daster, coba diganti bajunya, masih lebih cantik. Makanya kalau kasih uang belanja jangan nunggu diminta. Insya Allah bini kita bersolek terus gitu ya. Tapi insya Allah kalau istri kita soleha, ada isi dompetnya, kagak ada isi dompetnya, insya Allah tetap taat soleh di hadapan kita. Amin. Ini di luar dengerin nih istri kita semua masing-masing ya. Makanya ini sedikit obat, bukan obat ya, resep rumah tangga sedikit, walaupun saya baru berumah tangga belum lama, baru 11 tahun. ...2010 sekarang 2022, 12 tahun. Mohon doanya biar panjang jodohnya, semuanya juga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau istri kita mau taat, kalau istri kita mau baik, bagaimana seorang suami berbuat baik terlebih dahulu kepada seorang istri? Tidak pernah ada yang ngasih tahu gitu. Maka kebaikan seorang istri akan tampil di hadapan suaminya ketika suami memperhatikan istrinya. Belanjanya diperhatiin, belanja lagi, pakaiannya diperhatiin. Sekedar tanyain doang, Mak, udah beli? Belum Pak, nanya doang. Lagi nanya, minggu depan nanya, bulan depan nanya, apa nanya Tapi insya Allah ketika bertanya itu bagian dari perhatian suami kepada istri. Karena ada suami yang gak mau nanya satu sama lain. Banyak.
Tapi sebaliknya, seorang istri yang terbaik adalah bagaimana dia taatnya hanya kepada suami. Taatnya kepada suami. Suaminya perhatiin, tapi istrinya juga akan taat kepada suaminya. Maka pahalanya, limpahan berkahnya, kenikmatannya akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang istri yang taat kepada suaminya. Amin. Karena nggak ada istri, kita ngomongnya kepada suami baik. Maka mudah-mudahan ketika kita banyak hal, kita banyak perhatian kepada keluarga, kita banyak perhatian kepada anak, untuk menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang penuh dengan rahmat, bersama-sama, bareng-bareng masuk surga. Jangan sendirian masuk surga, bareng-bareng. Kita punya istri, kita punya anak, diajak bareng. Jangan kita tinggalin, kita doang naik sendirian. Kasihan. Ya Allah. Istri kita ajak ke surga, anak-anak kita ajak ke surga. Maka cita-cita kita adalah masuk surga bareng-bareng. Syukur-syukur semua jamaah Siddiqiyah masuk surga bareng. Satu kampung, satu komplek. Insyaallah bareng-bareng semuanya, sama guru-gurunya, sama imamnya, sama ustaz-ustaznya, seluruh keluarga dan jamaahnya yang selalu hadir di majelis ilmu, selalu hadir di majelis zikir, selalu hadir di mushola, dan hadir untuk membangun, mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Faslun tabtulus sholatu bi arba'in asyarata. Allahu a'lam bishawab. Silakan barangkali jika ada diskusi, ada jawab di sini. Ya, yang ada pertanyaan silakan disampaikan. Dulu nanya biar cepat kawin. Ini udah tahu semua ya. Kadang-kadang kita kayak saya sendiri ya, itu sholat subuh kadang-kadang bukan di sini aja, bahkan di mana-mana gitu. Itu sintiati memang tadi dikatakan ada yang kunut ya, kita biasa gitu. Dan satu hal lagi, misalkan kita yang tadi imam, kita pakai kunut, pas di belakang udah nggak ada, dari itu aja udah nggak ada, nggak ada kunut gitu. Bagaimana Bu? Kalau kita jadi makmum, kita ikuti imam. Bagaimanapun kondisi imamnya. Kalau kita kemudian tadi saya sampaikan, ketika kita sholat imamnya tidak baca kunut misalnya, kita biasa kunut ya, kita jangan kunut sendiri. Jangan kunut sendiri, maksudnya jangan angkat tangan sendiri, nanti orang di sekitar kanan kiri kita itu ngapain? Ibaratnya tadi sebagai penggantinya baca Rabbik fir, cukup gitu kan? Ya Rabbik fir warham, atau Allah maghfirli juga nggak apa-apa. Untuk apa? Untuk menggantikan kelalaian yang kita lakukan saat tidak melakukan kunut. Maka dengan mengucapkan istighfar kepada Allah itu boleh. Nah, tapi bagaimana kalau kita jadi imam? Nah, gitu. Bagaimana kalau kita jadi imam? Para ulama banyak belajar dan mengajarkan kepada kita, di antaranya tadi itu contoh yang saya sampaikan. Imam Syafi'i ketika sholat di hadapan Imam Hanbal, Imam Ahmad, beliau tidak melakukan kunut karena yang dihadapi adalah ulama yang tidak melaksanakan. Suatu ketika juga ketika Imam Syafi'i diundang oleh Imam Maliki, gurunya. Imam Maliki juga tanpa kunut. Imam Syafi'i ketika sholatnya dipersilakan kepada Imam Malik yang menjadi imam, nggak kunut.
Ketika Imam Malik ke Imam Syafi'i pakai kunut, gantian. Imam Malik yang pakai kunut, Imam Syafi'i jadi imam, Imam Malik ikutan kunut. Jadi jangan kalau kemudian imamnya kunut, makmumnya jimai, angkat tangannya. Ikutan kunut, baca amin, amin. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Kemudian setelah itu disirikan sampai dengan nastaghfiruka wa atubu ilaik. Baru kemudian dijaharkan lagi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baru dijaharkan lagi. Jadi kalau imamnya baca kunut, orang yang nggak biasa kunut tetap angkat tangannya. Itu jangan alergi angkat tangan. Kan doa juga itu. Kunut nazilah diajarkan sama Rasul. Para sahabat ngajarin kunut nazilah, kunut doa sama Allah. Mau dipanjangin doanya saya itu juga boleh. Ditambahin, kita kemarin ketika ada wabah sedang melanda, banyak-banyakin doa kan? Kunut nazilah boleh. Bahkan ada di wilayah salah satu tempat kami itu setiap waktu kunut. Subuh kunut, duhur kunut, asar kunut, maghrib bisa kunut semua. Ada. Nah, pelajarannya ketika imam hadir, ini ceritanya imamnya panggilan, tamu gitu ya, panggilan, suruh ngimamin di masjid yang kagak biasa kunut. Maka bagaimana yang harus dilakukan? Tanya dulu imamnya kepada jamaah atau DKM-nya. Pak DKM di sini pakai kunut apa kagak? Gitu. Oh di sini nggak pakai kunut. Gitu. Misalnya kalau nanya nih, berarti imamnya tidak usah pakai kunut. Ini ulama mengajarkan begitu. Untuk apa? Untuk menjaga kesatuan, menjaga persatuan. Saking pentingnya persatuan sampai-sampai kunut di nomor 2. Karena persatuan lebih penting. Jangan sampai nanti ada jamaah konflik. Itu dari mana itu? Wow, macam-macam gitu misalnya. Makanya kemudian ini yang diajarkan oleh ulama kita. Sebaliknya dia nggak biasa kunut, hadir di masjid yang biasa kunut. Jangan mentang-mentang nggak pakai kunut, dia sholat di musola asyidik pakai kunut, dia nggak pakai kunut. Nggak pakai kunut. Ini yang diajarkan guru-guru kita terdahulu. Allah mudah-mudahan terjadi. Cukup? Kalau misalkan jamaah ketinggalan pada sholat subuh, udah baca kunut kan imam dan lain-lain, nah dia itu baru 1 rakaat. Ya. Boleh rakaat kedua, rakaat terakhir dia kunut lagi. Dan di situ tidak ada. Iya, kunut sendiri. Jangan minta dikunutin. Kunut sendiri dan di situ ada pahala. Kan doa buat kita. Jadi kita kan sudah kunut pertamanya sama. Jangan ketinggalan, kita sudah kunut di rakaat pertamanya kita, rakaat keduanya imam gitu kan. Kan kita bangun lagi 1 rakaat lagi, kunut lagi. Di sini begitu kan ya? Diajarkan begitu guru-guru kita. Kuliah kita berkunut. Demikian. Allah jelas. Cukup ya? Mudah-mudahan bermanfaat. Allah kabarkan kita kesehatan walafiat, ilmu yang manfaat, selamat